Shalom saudara sebangsa dan sewarga kerajaan Allah. Pada video saya yang pertama, saya hanya ingin menceritakan bahwa pemahaman tentang Allah yang benar itu penting sekali. Kenapa? Karena dunia ini banyak menawarkan konsep tentang Allah, tentang sesembahan, tentang ilah yang bukan Allah yang benar. Dan kita wajib tahu itu. Kenapa? Alasan berikutnya adalah ya karena pemahaman tentang Allah yang benar itu berimplikasi pada kehidupan kita. Orang-orang percaya kehidupan kita di sini dan nanti di sana. Hidup sesudah kematian. Dalam diskusi kali ini kita akan membicarakan tentang teologi proper selanjutnya, yaitu tentang eksistensi atau keberadaan tentang Allah. Ada dua kelompok besar di sini yang saling berseberangan pendapatnya. Yang pertama adalah kelompok yang percaya bahwa Allah itu tidak ada, keberadaan Allah itu tidak ada. Mereka biasanya disebut dengan nama ateisme ya. Kelompok ini menolak keberadaan atau eksistensi Allah dengan mengatakan bahwa adanya kejahatan di dunia ini memungkinkan kita tidak percaya akan adanya pribadi yang maha baik yang disebut Allah itu. Itu tulisan Albert Camus ya, seorang wartawan yang tinggal di Afrika, yang hidup tahun 2013 sampai 1913 sampai 1960-an begitu. Jadi menurutnya tidak mungkin Allah itu ada kalau dinyatakan bahwa Allah itu baik. Karena apa ya? Karena adanya kejahatan yang luar biasa di dunia ini, gitu ya. Dalam kelompok ini, kelompok orang yang menolak keberadaan tentang Allah ini ada dua bagian. Kalau mau dipetakan, digambarkan ada dua bagian. Yaitu mereka yang menolak keberadaan Allah karena tidak dipahami oleh akal budi atau tidak mampu dipahami oleh filsafat. Allah itu tidak ada karena tidak bisa dipahami. Begitu. Para patriark mereka, para tokoh mereka seperti Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud dan Jean-Paul Sartre dengan jelas mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Seperti contoh Feuerbach pernah mengatakan bahwa sebenarnya bukan Allah yang menciptakan manusia, tetapi manusialah yang menciptakan Allah. Mereka menganut teori evolusionisme bahwa segala sesuatu terjadi dari hal yang sederhana menuju hal yang kompleks. Menolak kreasi. Makanya manusia ini adalah makhluk yang tertinggi. Tidak ada yang mencipta, dan manusialah yang mencipta Allah-Allah itu. Karl Marx kita sudah kenal dengan pendapatnya yang mengatakan agama adalah candu bagi masyarakat. Apa artinya? Mereka merasa pada waktu itu Karl Marx hidup dalam situasi di mana ada orang kaya dan ada orang miskin. Orang kaya punya tanah banyak, orang miskin bekerja pada orang kaya, dan para klerus, para agamawan saat itu bekerja sama, dianggap bekerja sama dengan orang kaya untuk supaya orang-orang miskin itu tidak merasa kalau mereka itu ditindas. Dan agama itu dipakai untuk meninabubukkan kaum miskin itu. Itu kata Karl Marx. Jadi agama adalah candu saja. Kalau orang sudah tidak memakai candu, maka manusia akan sadar pentingnya hidup kesamaan hak. Seperti itu. Lalu ada Friedrich Nietzsche ya, yang terkenal dengan pendapatnya bahwa Allah itu telah mati. Di sini ada banyak orang keliru memahami Allah yang mati, bukan Allah itu mati. Tetapi Nietzsche berkata bahwa Allah yang diciptakan ya oleh orang, ya pendapatnya Feuerbach itu harus dimatikan, itu harus dibunuh. Karena Allah-Allah itu yang diciptakan menghalangi manusia untuk berkreasi tinggi, menghalangi manusia untuk maju.
maka Allah itu harus dibunuh. Sigmund Freud sudah terkenal psikolog itu, dia dengan tegasnya mengatakan bahwa bagi kami sudah cukup kami menemukan bahwa agama itu kodrat psikologisnya hanya sebuah ilusi, bukan kenyataan, hanya ilusi saja, tidak nyata agama itu. Kalau agama itu tidak nyata, bahwa Allah pun tidak nyata pula. Yang terakhir Jean Paul Sartre, dia mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya perlu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ketika manusia beragama, ketika manusia percaya kepada Allah, maka manusia itu ingin melimpahkan tanggung jawabnya kepada Allah, dan dia menjadi manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan orang harus melepaskan diri dari agama supaya manusia itu bisa bertanggung jawab. Itu jenis manusia yang jenis ateis yang pertama, yaitu kelompok atau golongan ateis teoritis, di mana mereka percaya tidak ada Tuhan berdasarkan konsep filosofis. Yang kemudian adalah mereka yang percaya bahwa Tuhan itu tidak ada, bahwa Allah itu tidak ada dalam tataran praktis. Biasanya disebut ateis praktis begitu. Mereka percaya agama, secara konseptual mereka beragama. Mereka percaya Tuhan, mereka beragama. Tetapi mereka tidak pernah melakukan praktek keagamaan itu. Mereka beriman, tapi mereka tidak melaksanakan kewajiban iman itu. Satu contoh, mereka mungkin orang Kristen, mereka orang agama-agama lain, tapi mereka tidak pernah berdoa, mereka tidak pernah baca Alkitab, mereka tidak pernah pergi ke gereja, mereka tidak pernah merayakan hari-hari suci keagamaan seperti itu. Mereka beragama, mereka mengakui ada Tuhan, tetapi secara sadar maupun tidak sadar tidak melakukan itu. Dan itu banyak di antara kita. Dan itu sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada ateis teoritis. Kalau ateis teoritis hanya menyerang agama secara konseptual, secara nalar. Tapi kalau ini, ateis praktis ini ada di sekitar kita. Kita tidak kelihatan mereka ada di sekitar kita. Mereka percaya ngomong tentang Tuhan, tapi mereka tidak pernah melaksanakan, tidak pernah melakukan implikasi bagaimana seseorang beragama dan bertuhan itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, banyak ahli teologi dan banyak filsuf keagamaan itu menentang mereka, menjawab konsep-konsep ketidakpercayaan yang diajukan mereka bahwa Tuhan itu tidak ada, gitu ya. Salah satu contoh, ada seorang bernama Dr. Theo Hubes yang mengatakan bahwa orang yang memegang ateis praktis, ya, orang itu tidak menjalani hidupnya seolah-olah tidak ada Tuhan, yang walaupun dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Romo Tom Jacob SY mengatakan bahwa manusia itu mendiamkan Tuhan dan membuatnya Tuhan atau Allah itu tidak berarti baginya. Demikian. Ada banyak ahli dari teolog-teolog yang memahami teologi natural dengan baik atau filsafat ketuhanan menentang juga kaum ateis teoritis maupun praktis ini, seperti contoh Romo Profesor Dr. Fran Magnis Suseno dalam bukunya Menalar Tuhan. Dia berkata ateisme itu gagal, ya, menyajikan landasan objektif dan memberi keyakinan bahwa Allah itu tidak ada. Artinya apa? Kalau membaca buku seterusnya itu kaum ateis itu hanya memberikan hipotesis saja, belum masuk sampai kepada tataran sintesis. Dan yang kedua, Fran Magnis ini berkata bahwa ateisme ini gagal memberikan penjelasan fenomena agama yang ada di dalam masyarakat. Bagaimana kok sampai banyak orang percaya Tuhan, sampai banyak munculnya agama? Itu tidak pernah dijawab dengan tuntas oleh mereka. Ada lagi Profesor Dr. Louis Lehy, seorang teolog ketuhanan juga, teolog natural juga. Dia mengatakan
bahwa jika Allah ditolak ya harusnya orang-orang itu menolak nilai-nilai dasar yang ada pada kepribadian manusia, seperti kasih, seperti sabar, seperti perhatian, di mana itu dimiliki oleh Allah sendiri. Satu sisi mereka menolak Allah ada, tapi satu sisi percaya bahwa manusia punya nilai-nilai yang agung itu. Dari mana nilai-nilai agung ini? Bagaimana manusia yang agung ini berasal dari yang tidak agung? Teori evolusi, yaitu dari jentik atau apapun namanya, dari makhluk sederhana. Tidak mungkin, pasti ada makhluk yang agung, yang cerdas, yang bermoral, yang menciptakan mereka. Dan bagi saya adalah bahwa bagaimana mungkin manusia cerdas ini berasal dari makhluk yang tidak cerdas. Pasti haruslah manusia cerdas ini berasal dari sesuatu yang cerdas. Minimal ada pencipta yang cerdas di sana. Bagaimana manusia ini menjadi makhluk yang moral kalau dia tidak berasal dari sesuatu yang bermoral juga, atau minimal ada sosok yang maha tinggi, yang bermoral tinggi, yang menciptakan manusia makhluk yang bermoral ini. Ada seorang teolog pernah berkata bahwa untuk beriman bahwa Tuhan itu tidak ada, untuk percaya bahwa Tuhan itu tidak ada, itu kita harus mempunyai iman yang lebih besar daripada iman terhadap Tuhan itu ada. Nah, kita masuk kelompok kedua sekarang, yaitu kelompok yang menerima bahwa Tuhan, eksistensi, keberadaan daripada Allah itu ada. Ya, kelompok ini dibagi dua juga, kelompok dari teologi filsafat atau teologi ketuhanan atau teologi natural, dan dari teologi biblika. Ya, dari teologi natural, ya, dari para filsuf ketuhanan menyatakan minimalnya ada 5 argumentasi yang menunjukkan secara filosofis, secara akali, secara logika, secara nalar bahwa Tuhan itu dapat dipahami dengan baik. Tokohnya adalah seorang teolog agung yang bernama Thomas dari Aquino, atau yang disebut Thomas Aquinas. Dia mencetuskan 5 argumentasi yang menunjukkan Tuhan itu ada. Dia adalah orang yang luar biasa, yang mampu mengawinkan filsafat Aristoteles dengan teologi abad pertengahan saat itu. Ada argumentasi kosmologi atau cosmological argument yang mengatakan kosmos, alam semesta. Ya, teori ini, bantahan ini, argumen ini mengatakan bahwa adanya akibat pasti ada sebab. Adanya sesuatu akibat yang sederhana pasti ada akibat yang sederhana, pasti adanya sebab yang sederhana pula. Ini adanya alam semesta ini yang luar biasa. Bagaimana tidak ada sebabnya? Bagaimana tidak ada penyebab daripada alam semesta ini? Tidak mungkin. Seorang ateis profesor pernah mengunjungi seorang penjual martabak, dan dia ngomong sama penjual martabak itu, ngomong, ini martabaknya siapa ini di sini? Penjual martabak itu tahu ini orang yang tidak percaya Tuhan. Penjual martabak ngomong, saya tidak tahu Tuhan, itu adalah martabak yang muncul dengan sendirinya seperti itu. Saya tidak tahu, saya tidak membuatnya, dan itu memang ada seperti itu. Lalu si ateis ngomong, tidak mungkin, kamu itu orang bodoh sekali. Masa ada sesuatu tidak ada penyebabnya? Masa ada sesuatu tidak ada membuat? Pasti ada. Kamu itu memang bodoh, makanya kamu jual martabak. Lalu dia ngomong, ya Tuhan, memang saya bodoh, tapi Anda lebih bodoh daripada saya. Mengapa demikian? Karena Anda percaya bahwa hal yang sederhana, yang martabak ini cukup sederhana, ada yang menciptakan, ada yang membuat. Tapi kenapa Anda tidak percaya bahwa alam semesta yang luar biasa ini ada yang menciptanya? Profesor itu pergi, orang ateis itu pergi dengan malunya. Ada lagi pada satu kali Leonid Brezhnev dari Rusia, presiden keberapa itu, kedua atau ketiga itu, yang datang ke Amerika. Lalu ada seorang wartawan yang nakal yang ingin mewawancari apakah dia betul tidak percaya Tuhan. Dikatakan, Tuhan, dalam dia perjalanannya menuju ke Gedung Putih, dan ditanyai terus, Tuhan, saya yakin Tuhan percaya adanya Allah. Oh enggak, saya tidak percaya adanya Allah. Tanyai lagi, Tuhan, saya percaya, Anda percaya, yakin Anda punya keyakinan tentang adanya Allah. Saya tidak apa, terus sampai ditanyai, Tuhan terus diganggu dengan pertanyaan bahwa saya percaya, Anda percaya, yakin akan keberadaan yang maha tinggi atau disebut Allah.
Jengkel Leonid Brezhnev berkata pada wartawan itu, demi Allah saya tidak percaya itu. Apa artinya? Dia sebenarnya percaya, tapi secara konseptual dia hanya ingin menghilangkan itu. Inilah ateis teoritis, ya, secara otak ingin melupakan, membuang karena dianggapnya tidak berguna dan bahkan menghalangi kemajuan itu sendiri. Saudara-saudara, yang kedua adalah golongan mereka yang mempercayai Tuhan itu ada dari sisi teks suci, dari sisi kitab suci. Kalau yang tadi itu percaya agama Tuhan ada melalui alam semesta, melalui pemikiran yang mendalam atau filsafat. Tapi ini percaya, golongan ini percaya bahwa Tuhan itu ada karena adanya kitab suci yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Ya, ini golongan agama-agama, ada Yudaism, ada kekristenan, ada agama Islam, Hindu dan lain sebagainya. Ya. Kelompok ini, ya saya pakai Kristen aja, kekristenan. Kelompok ini percaya, ya, orang-orang Kristen percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama itu adalah firman Allah yang berisi tentang pernyataan diri Allah kepada manusia, secara khusus bangsa Israel. Allah di dalam Perjanjian Lama menyatakan diri secara khusus dan berinteraksi sosial dengan bangsa Israel. Allah memperkenalkan dirinya. Allah mengundang Israel untuk mengenal dirinya. Di dalam Yesaya 44 ayat 6 Allah mengatakan begini, akulah yang terdahulu dan akulah yang kemudian, tiada Allah yang benar selain aku. Jadi dalam Perjanjian Lama itu Allah memperkenalkan dirinya bahwa dia ada melalui dia memperkenalkan diri pada para patriark bangsa Israel, Abraham, Ishak dan Yakub, dan kepada Musa di Gunung Horeb dengan mengatakan Ani Yahweh Huseni, akulah Yahweh, itu namaku, aku adalah aku. Lalu kemudian menyatakan pada bangsa Israel, dan bukan saja menyatakan diri, bahkan berinisiatif untuk menolong, untuk memenuhi perjanjiannya atas nenek moyang mereka, para patriark bangsa Israel, Abraham, Ishak dan Yakub, di mana mereka diselamatkan, di mana perjanjiannya bahwa bangsa Israel itu akan menjadi umatnya dan Tuhan itu akan menjadi Allahnya, ilahnya, Allahnya yang benar bagi mereka, dan bangsa itu dipimpin, diselamatkan. Apa artinya? Artinya Allah yang benar itu memperkenalkan diri, berhubungan mengintervensi kehidupan manusia, bangsa Israel secara khusus, dan manusia saat itu harusnya tahu bahwa Allah itu ada melalui bangsa Israel. Dan kita tahu teolog Biblika percaya progressive revelation, penyataan yang maju bahwa Allah dapat diketahui makin hari makin sempurna, dan perjanjian barulah yang memberitahu kita bahwa Allah yang di dalam Perjanjian Lama itu secara sempurna menyatakan dirinya kepada bangsa Israel dan umat manusia melalui alat putranya yang agung, yaitu Yesus Kristus. Ibrani 1 ayat 1-2. Pada masa lalu Allah menyatakan diri kepada bangsa Israel, kepada nenek moyang bangsa Israel. Tapi zaman akhir melalui Yesus Kristus dengan sempurna. Yesus Kristus itu alat sempurna untuk mengetahui Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Bahkan disebut dia sendiri adalah bagian dari Allah. Dia adalah firman Allah. Dia menjadi manusia. Dan Yohanes 1 ayat 18 dia dikatakan bahwa kata dasar eksegesis yaitu bahwa Yesus sendiri yang menyatakan, yang menafsirkan Allah itu, ya Allah yang benar itu benar-benar ada. Jadi untuk tahu Allah yang benar itu kita tidak bisa melepaskan diri dari Yesus Kristus. Karena dengan melalui percaya pada Yesus, belajar tentang Yesus Kristus, Allah yang benar itu ada. Dan Yesus Kristus tahu bahwa memang dia alat penyataan yang sempurna, dan dia tahu bahwa dia itu bagian dari Allah. Dengan dia mengatakan, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa, engkau melihat Allah sendiri. Aku dan Bapa satu. Ego kai ho pater estin. Jadi dia dan Bapa satu. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi manusia, yang menyatakan bahwa ada Allah yang benar. Loh, kalau gitu konsep Alkitab yang lain apakah ada tentang Allah? Ada. Selain Allah yang benar itu ditunjukkan melalui Yesus, Allah yang benar itu akan berada di antara manusia
melalui Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa itulah konsep Kristiani, konsep Alkitab tentang Allah yang benar. Allah yang benar itu adalah Allah yang personal, pribadi, bukan Allah yang impersonal seperti diceritakan agama-agama lain dalam konsep panteisme, panenteisme. Allah yang benar itu selain berpribadi, dia adalah Allah yang jauh dan juga dekat. Kalau agama lain mengatakan Allah itu yang benar itu jauh sehingga manusia tidak bisa mengenalnya, mencapainya dengan baik, tapi ada yang mengatakan Allah itu dekat sehingga dijadikan patung, bisa dipatungkan. Tapi Allah itu jauh dan dekat. Allah yang jauh itu Bapa, Allah yang dekat itu Yesus dan Roh Kudus. Saya pernah mendengar ada teolog Jawa ngomong, Gusti Allah itu aduh tanpa wewangenan, cedak tanpa sesenggolan. Artinya Allah itu beda dengan manusia. Allah itu nun jauh di sana, tetapi Allah yang nun jauh di sana itu dengan kasihnya datang berkemah, intervensi dalam kehidupan manusia melalui Yesus, melalui Roh Kudus. Dan inilah Allah yang benar. Kita tidak boleh mencari Allah yang benar selain di dalam Alkitab. Karena Allah yang di luar sana secara filsafat itu Allah yang umum, yang kadang samar. Tapi Allah yang benar itu Allah ada yang di Alkitab, yang pernah menyatakan dirinya langsung kepada manusia, dikenal langsung oleh manusia dalam sejarah manusia melalui Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jaga kesehatan dan salam kerajaan. Amin.